Saya akan menjelaskan mengenai teori dan hukum penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah barang dan jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tingkat harga dan periode tertentu. Kemudian, teori penawaran adalah teori yang berhubungan antara permintaan dan harga. Bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang dapat ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, hukum penawaran ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang dengan tingkat harga barang tersebut. Jenis penawaran. Jenis penawaran ada penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dan seorang produsen. Penawaran pasar. Penawaran pasar ini lebih terfokus kepada kondisi pasar dan ini mencakup semua penjual yang ada di pasar. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama ada harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada jumlah penjual. Jadi jika jumlah penjual itu tinggi, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Yang ketiga ada bencana alam. Jika suatu daerah produksi terjadi bencana alam, maka dapat dimungkinkan produksi akan menurun dan itu akan mempengaruhi penawaran. Yang keempat ada harga barang pengganti. Jika suatu harga barang meningkat, maka penawaran terhadap harga pengganti akan meningkat pula, karena penjual pasti akan lebih menawarkan barang pengganti sebagai alternatif. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi, seperti bahan baku dan gaji pegawai. Jika biaya produksi ini naik, maka produsen akan menawarkan produk dengan jumlah yang sedikit. Kemudian ada kemajuan teknologi. Jika pada saat proses produksi dapat dilakukan dengan efisien dan lebih cepat, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Yang ketujuh ada pajak. Jika pajak naik, maka permintaan akan berkurang dan penawaran pun juga akan berkurang. Kemudian ada perkiraan harga barang di masa depan. Jika perusahaan telah memperkirakan harga barang tersebut akan naik, maka perusahaan akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut. Kemudian ada jenis penawaran. Jenis penawaran terdiri dari 3, yaitu penawaran marginal, submarginal, dan supermarginal. Penawaran marginal adalah penawaran dengan menjual sesuai harga pasar. Penawaran submarginal adalah penawaran yang menjual barang di bawah harga pasar. Kemudian ada penawaran supermarginal. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang menjual barang di atas harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhati Nur Aini dari kelompok 6 Teori Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai kurva penawaran. Apa sih kurva penawaran itu? Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam suatu penawaran tentu akan terjadi penurunan penawaran dan kenaikan penawaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Semakin sedikit biaya yang digunakan, maka akan semakin besar jumlah penawaran yang ditawarkan. Mengapa demikian? Karena semakin rendah harga barang yang digunakan untuk memproduksi, maka otomatis produsen akan membuat barang tersebut semakin banyak sehingga produksi jumlah akan meningkat, dan hal itulah yang mengakibatkan penawaran akan semakin meningkat. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin maju akan membuat jumlah barang yang diproduksi semakin meningkat. Sebagai contoh, dulu ketika teknologi belum berkembang, orang akan memproduksi suatu barang dengan manual, dan otomatis pun itu akan membutuhkan tenaga kerja yang gak terlalu banyak kan. Nah, dengan seiringnya perkembangan teknologi ini, maka orang-orang mulai cerdas membuat mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi barang. Jadi, tentu hal itu akan menghemat waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga waktu yang hemat tersebut akan
dapat digunakan untuk memproduksi barang yang banyak. Yang ketiga adalah biaya bahan baku. Semakin rendah biaya bahan baku, maka jumlah barang yang diproduksi akan semakin meningkat. Mengapa? Karena orang-orang yang berproduksi ini otomatis akan membeli barang bahan baku itu secara berlimpah karena sedang murah gitu. Jadi mereka akan beli banyak dan mereka akan produksi banyak juga, dan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan penawaran. Dan yang keempat adalah banyaknya produsen. Semakin banyak orang yang memproduksi suatu barang, otomatis penawaran akan semakin meningkat. Yang kelima adalah laba atau keuntungan yang diperoleh suatu produsen. Laba atau keuntungan yang diperoleh ini jika semakin banyak, maka akan mempengaruhi peningkatan penawaran. Mengapa demikian? Karena suatu produsen akan termotivasi, akan semakin giat untuk memproduksi suatu barang jika labanya yang tinggi. Mereka akan semangat, akan terus memproduksi barang sehingga barang tersebut akan banyak jumlahnya. Dan hal tersebutlah yang mengakibatkan peningkatan penawaran. Kurva penawaran terdiri dari dua jenis, yaitu kurva penawaran individu dan kurva penawaran pasar atau penawaran kolektif. Kurva penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh seseorang, satu lembaga, ataupun satu badan usaha saja. Sedangkan untuk kurva penawaran pasar atau penawaran kolektif adalah penawaran pasar dilakukan oleh banyak pedagang atas satu barang yang dijual. Kurva penawaran pasar dapat dirumuskan sebagai SX sama dengan F dalam kurung PX, dengan SX adalah kuantitas yang disediakan untuk produk X dan PX adalah harga produk X, serta F adalah konstan mewakili perubahan yang dihasilkan dari SX dengan satu unit perubahan dalam PX. Kurva penawaran akan bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Mengapa demikian? Karena dalam kurva penawaran, jumlah barang yang diproduksi berbanding sejajar dengan harga yang ditawarkan. Misal harga yang ditawarkan rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang tinggi, maka barang yang akan ditawarkan juga akan semakin banyak. Dalam kurva penawaran akan terjadi pergeseran kurva. Mengapa bisa terjadi? Karena kurva penawaran bergeser sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya adalah fungsi atau persamaan penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga yang ditawarkan di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Persamaan dari bentuk fungsi persamaan linear adalah QS sama dengan A plus B PS. Dan A dan B adalah konstanta di mana B bernilai positif. B adalah delta QS atau delta PS. PS adalah harga barang yang ditawarkan per unit. PS adalah banyaknya unit yang ditawarkan. Syarat PS lebih dari atau sama dengan 0, QS lebih dari atau sama dengan 0, DPS atau DQS lebih dari 0. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Dalam kurva penawaran di atas, diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $3. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5. Dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Berikutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran, selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut ya. Selanjutnya, berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi kita yang berlebihan, dan jumlah penjual. Contohnya nih, adanya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelum menggunakan teknologi. Gitu teman-teman. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Pergeseran kurva penawaran ke kanan dan ke kiri. Kesimpulannya berikut ini.
Yang pertama, pergerakan di sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut ya. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas banget di sini diterangkan ya, bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Untuk lebih jelasnya, kami tampilkan dalam contoh kurva berikut ini. Kurvanya mana ya? Udah. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal G. Pratama dari kelompok 2 Teori Ekonomi Bisnis. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi-materi berikut. Yang pertama, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Dan terjadinya elastisitas penawaran ini sangat tergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang produksi barang tersebut, dan inovasi teknologi. Dari pengertian elastisitas penawaran dapat disimpulkan dari rumusnya, yaitu delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, yang arti delta Q itu perubahan jumlah barang yang ditawarkan, dan delta P sama dengan perubahan harga barang. P itu harga awal barang, dan Q itu jumlah awal barang. Nah, sebagai contoh soal ya. Sebagai contoh, apabila ada satu barang mengalami perubahan harga, atau dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar 10%, maka hal ini lantas berakibat pada jumlah barang yang ditawarkan, yaitu meningkat sekitar 20%. Terus besaran nilai koefisien elastisitas penawaran ini kemudian menjadi penentu apakah terjadi elastisitas atau tidak. Apabila nilai koefisien elastisitas penawaran lebih besar dari 1%, maka penawaran dapat dikatakan elastis. Dan sebaliknya, jika nilai koefisien elastis penawaran lebih kecil dari 1%, itu artinya penawaran inelastis. Jadi pada kasus koefisien elastis setara dengan 1, maka hal ini disebut sebagai penawaran unitary atau penawaran normal. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu elastisitas penawaran sempurna, yakni itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah itu tak terhingga ya. Kemudian penawaran inelastis itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Terus yang ketiga penawaran elastis, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Kemudian yang keempat penawaran elastisitas unitar, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Kemudian inelastis penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Jadi ada keterkaitan antara pendapatan seseorang dengan tingkat konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Jadi pada kasus tertentu hal ini memang tidak berpengaruh. Biarpun begitu, elastisitas pendapatan memang memungkinkan meningkatkan permintaan kuantitas barang dan dapat pula diukur melalui persentase.
Fungsi elastisitas pendapatan. Satu, dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran belanja suatu negara. Besaran pendapatan yang diterima negara mempengaruhi anggaran belanja. Penerimaan pendapatan yang kecil tentu harus diimbangi dengan anggaran belanja yang kecil pula. 2. Untuk menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan dengan pendapatan terbatas, maka anggaran belanja tentu ikut terbatas. Jumlah permintaan barang yang dibutuhkan pun ikut berkurang. Yang ketiga, tidak hanya jumlah barang saja, namun hal ini mempengaruhi permintaan jenis barang. Beberapa jenis barang tidak dapat terbeli karena minimnya pendapatan nasional yang dimiliki. Beberapa jenis barang, entah itu kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan pokok, tidak bisa terbeli seluruhnya karena pendapatannya rendah. Yang keempat, dapat mengetahui seberapa besar permintaan barang yang dibutuhkan pasar. Dari sini dapat diketahui apakah pendapatan yang tidak sesuai akan mempengaruhi besaran jumlah barang yang diminta. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Yang pertama itu selera konsumen. Jadi selera konsumen itu dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Preferensi mereka bahkan bisa mengubah interpretasinya, bisa saja meningkatkan barang mewah lebih tinggi ketimbang inferior meski pendapatan terbatas. Barang inferior dikenal memiliki kualitas rendah dan harga murah. Yang kedua, harga barang substitusi. Elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh harga barang substitusi. Bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. Misal saja, beras atau jagung yang merupakan kebutuhan pokok bisa diganti dengan roti yang juga sama bisa mengenyangkan perut Anda. Yang ketiga, harga jual barang. Harga jual barang tentu memiliki pengaruh yang besar pada elastisitas pendapatan. Apalagi bila proporsi barang tersebut terbatas dan merupakan barang kebutuhan pokok, tentu saja akan mempengaruhi harga jualnya juga. Untuk mencegah harga barang tinggal, lembaga keuangan bisa mendistribusikan dana untuk modal usaha sehingga produksi pun akan meningkat. Yang keempat, harga barang pelengkap. Barang pelengkap dikenal juga pula dengan barang komplementer. Penggunaannya harus bersamaan agar bisa digunakan. Bila barang tersebut berdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan. Sebagai contoh, motor dengan bensin atau sikat gigi dengan pasta gigi. Ya, seperti itulah. Kemudian cara menghitung elastisitas pendapatan. Rumusnya, bentar. Rumusnya adalah delta apa sih? Bentar. Elastisitas pendapatan sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q. Jadi EI itu artinya kayak elastisitas pendapatan. Kalau delta Q itu perubahan jumlah barang. Kalau delta I perubahan pendapatan. Q itu sama dengan jumlah barang. Kalau I artinya kayak penerimaan pendapatan. Nah, bila presentasikan bila pula menggunakan rumus ED itu berupa permintaan atau perubahan pendapatan. Apabila hasilnya merupakan negatif, maka elastisitas pendapatannya itu lebih kecil dari 0. Maka penurunan permintaan barang pun bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Hal ini bisa terjadi pada barang-barang inferior. Jika hasilnya positif atau 0 itu lebih kecil dari elastisitas pendapatan dan juga lebih kecil dari 1, maka peningkatan pendapatan dapat dikatakan bisa meningkatkan permintaan suatu barang. Hal ini berlaku elastis
pendapatan barang normal atau barang-barang sehari yang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Terus saat hasilnya lebih besar dari 1 atau elastisitas pendapatannya itu lebih besar dari 1 ya, atau EI lebih besar dari 1, maka peningkatan pendapatan bisa mengakibatkan permintaan barang superior atau barang juga meningkat. Kemudian apabila hasil sama dengan 0 atau elastisitas pendapatannya itu sama dengan 0, maka artinya tidak ada perubahan permintaan barang meskipun terjadi peningkatan pendapatan. Nah, di sini saya ada contoh soal. Itu jika Tuan Ari memiliki pendapatan sebesar 300.000 dalam sebulan. 3 juta dalam sebulan. Ia bisa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Nah, tahun berikutnya pendapatan Tuan Ari naik sebesar 4 juta per bulan. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali saja dalam 1 bulan. Nah, jadi itu dapat disimpulkan delta I 4 juta dikurangi 3 juta itu sama dengan 1 juta. Nah, kemudian delta Q itu sama dengan 5 dikurangi 10 itu sama dengan negatif 5. Nah, itu dapat disimpulkan elastisitas pendapatannya itu negatif 5 per 1 juta dikali 3 juta per 10. Jadi sama dengan negatif 15 juta per 10 juta, maaf. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1,5. Maka bakso merupakan barang inferior bagi Tuan Ari. Ya, next. Selanjutnya yang terakhir adalah elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan elastisitas yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Contohnya ringkasnya adalah hubungan antara sepeda motor dengan bensin dan nasi dan lauk. Jadi hubungan-hubungan barang-barang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu substitusi atau saling menggantikan. Yang kedua itu komplementer atau saling melengkapi. Baik subsidi atau komplementer dilihat dari hasil perhitungan nilai elastisitas lainnya. Elastisitas silangnya. Yang pertama, jika hasil perhitungan elastisitas silang positif, maka hubungan barang tersebut adalah substitusi atau saling menggantikan. Yang kedua, jika perhitungan elastisitas silang negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Yang ketiga, jika hasil perhitungan elastisitas silangnya 0, maka hubungan dua barang tersebut adalah tidak ada atau tidak saling mempengaruhi. Oke, sekian dari presentasi saya. Dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan lah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.